Saya sempat dibilang bahwa saya akan susah punya anak. I don't believe in God dan orang-orang Kristen dan semua yang berhubungan sama Tuhan dan gereja. Kanker ini letaknya dekat tulang ekor dan ada kemungkinan. Shalom. Kasih Tuhan yang sedang online di rumah ataupun yang sedang onsite di gereja. Tema kita selama bulan Juli adalah waiting for God, yaitu menantikan Tuhan. Sabarkah saudara dalam menantikan segala sesuatu yang telah dijanjikan Tuhan dalam hidupmu? Harus sabar. Nah, itu ya, harus sabar, menanti-nantikan dengan tekun, menanti-nantikan perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam hidup setiap kita. Oke, God bless you all. Selamat beribadah. Amin. Puji nama Tuhan. Luar biasa, pada pagi hari ini kita boleh datang memuji meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk hari baru yang diberikan bagi setiap kami. Tuhan, ini kami datang meninggikan, memuji, memuliakan Engkau. Kami merindu menanti-nantikan Engkau ya Tuhan di dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Yesus, kami rindu Tuhan masuk di dalam hadirat-Mu. Tuhan, ku rindu
Tuhan yang kudus, ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus, kami sembah. Kami muliakan nama-Mu Yesus, Raja yang berdaulat. Haleluya, Kaulah Raja
layak terima pujian. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih. Dengan lembut sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri dan sama katakan kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku.
dipuji, disembah, dan ditinggikan. Puji nama Tuhan. Kami memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu lebih lagi. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Ada sukacita, amin. Mari kita memuji Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Sebab hari ini adalah hari yang terindah. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang di hadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku di hatiku.
Tuhan kita adalah Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Yesus, Yesus Raja Maha Besar. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan. Sebelum duduk mungkin bisa salam kanan kiri, katakan Yesusku luar biasa besar. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita juga akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah kami, terima kasih Tuhan atas segala berkat kasih yang Kau berikan kepada kami. Kalau sekarang kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, biarlah segala yang kami sembahkan ini kepadamu, semua hanya untuk-Mu, semua daripadamu, dan semua untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Besertaku
kita akan sambut firman Tuhan. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat lamanya. Ku mengangkat aku berserah. Aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Engkau yang menantikan Tuhan, mari sembah saat siang hari ini. Tuhan ada di tengah-tengah kita saat siang hari ini. Kinaralama seke nakayata kanaralama seke nakayata kana. Kinaralama seke nakayata kanaralama yaralama seke nakaya. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kinaralama seke ralabayata karalama yaralama seke nakayata. Kinaralama seke nakayata kanaralama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kinaralama seke ralabaralaba yaralama seke nakayata kana. Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau yang kami sembah, kami percaya Tuhan. Inaralama seke nakayata kanaralaba yaralaba ralaba yaralaba sini inarararararalaba yarararararalaba yaralaba yarararararara. Tuhan, kinaralama seke haleluya. Tuhan ada di tengah-tengah kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dia akan memberikan kekuatan yang baru kepada setiap kita. Jangan lewatkan saat siang hari ini. Ayo sembah, hampiri Dia saat siang hari ini. Kinaralama seke
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan Engkau sudah bertahta atas puji-pujian kami. Sekarang waktunya Tuhan Engkau berkata-kata kepada setiap kami. Sampaikan isi hatimu Tuhan. Biarlah kami boleh mendengar, kami boleh melakukan apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Biarlah melalui hidup kami nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami percaya Tuhan, saat kami menantikan Engkau, saat kami menanti-nantikan Tuhan, maka kekuatan yang baru itu Engkau berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berkuasa Tuhan, Engkau sendiri yang berdaulat atas seluruh ruangan ini Tuhan. Kami minta atmosfer ilahi menguasai seluruh ruangan ini, baik yang ada di bawah Tuhan, semuanya Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan itu turun sehingga kami tidak terlewatkan sedikit pun Tuhan. Biarlah firman-Mu itu boleh tertanam dalam hati kami. Kami boleh melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa yang bukan daripada Tuhan, kami ikat, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa Allah yang dahsyat itu bekerja di tempat ini siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan kalau saya ada di tempat ini siang hari ini ya. Tadi sudah pagi, sekarang siang. Puji Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kepada saya ya. Kalau kemarin sempat saya itu ya, agak bumi bergoncang. Agak bumi bergoncang. Ya saya bilang sama suami saya, kok lek aku ngombe obat, kira-kira pagi besok bisa nggak kamu banguni aku? Ya soalnya dia kan nggak mau ganggu ya, aku tak tidur di atas saja katanya gitu. Oke ya, terus tak tanya gitu, tapi jawabannya ndak meyakinkan Bapak Ibu. Walah daripada ndak meyakinkan ya mending aku gak usah minum obat ya. Udah, saya ndak minum obat. Saya tidur, saya reba-reba ya. Karena lek vertigo itu kan semua bergoyang ya Bapak Ibu. Mungkin Bu Silvi ya vertigo ya, tahu rasanya bagaimana semuanya bergoyang. Nah, akhirnya saya itu sudah mempersiapkan firman ini karena kan memang Ibu Gembala selalu 1 bulan di awal itu sudah jadwalnya sudah keluar. Nah, kemudian saya sudah mempersiapkan firman. Saya sudah tulis, sudah rangkum. Nah, ternyata lah di tengah-tengah saya itu lagi bergoyang-goyang gini. Tiba-tiba Tuhan itu ingatkan saya. Nah, terus saya gini, waduh kok berubah ya Tuhan. Loh, terus aku mumet ngene ya opo, saya itu dalam hati gitu. Ya sudah saya duduk aja sambil pakai bantal, terus kemudian saya nulis-nulis, ya saya buka, saya tulis-tulis. Nah, terus kemudian ya tak tinggal tidur lagi Bapak Ibu. Daripada besok pagi tidak bisa bangun, ya saya pagi, siang, waduh. Ya, tapi puji Tuhan, kalau hari ini saya bisa berdiri di sini itu semua karena kekuatan Tuhan. Ya, bukan karena saya, tapi karena kekuatan Tuhan. Wong saya tidak minum obat kok. Lek bukan karena Tuhan, ya ndak ada di sini saya, mungkin masih vertigo. Ya puji Tuhan, itulah Tuhan kita yang ajaib ya, Tuhan yang dahsyat. Nah, bulan ini tema kita adalah menantikan Tuhan. Ya, mungkin dari minggu pertama Ibu Gembala sudah sampaikan menantikan Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, pekerjaan yang paling tidak disukai orang itu adalah menanti. Menunggu, ya Pak ya menunggu. Karena apa? Sangat membosankan. Tetapi sebenarnya tidak semua menunggu itu nggak menyenangkan Bapak Ibu. Ya. Ada beberapa saat kita menunggu itu
membawa sukacita. Contohnya kalau anak-anak muda ini ya, anak muda lagi menunggu pacarnya untuk datang. Lah, sukacita enggak? Hei sukacita enggak? Pasti sukacita ya. Terus kalau kita nunggu, misalkan sih, besok itu kita ulang tahun. Nah, saya kasih bocoran ya Bapak Ibu, tanggal 1 besok Ibu Gembala ulang tahun. Dengar enggak Ibu Gembala? Tapi nanti semua diundang, tenang aja ya. Pasti sukacita menanti hari ulang tahun itu tiba. Karena ada pesta, ada makan-makan, ada hadiah, pasti sukacita. Jadi tidak semua yang kita tunggu itu membosankan. Nah, tetapi hari ini tema kita adalah menantikan Tuhan. Nah, jadi bukan menantikan sesuatu apa ya? Kita bukan hanya menantikan berkatnya tok, bukan kita menantikan pertolongannya, tapi yang kita nantikan itu Tuhan. Ya. Seringkali kita kalau menanti itu kesel ya Bapak Ibu, capek ya. Kalau hari-hari ini mungkin kita sedang menanti. Kita menanti jawaban doa dari Tuhan. Kok aku sudah berdoa ya Tuhan, bertahun-tahun tapi kok gak dijawab-jawab. Aku sudah berdoa Tuhan, aku minta sakitku disembuhkan. Kok gak sembuh-sembuh ya Tuhan. Mungkin hari ini kita sedang berdoa, Tuhan aku itu loh kepingin keluargaku, rumah tanggaku itu dipulihkan. Tapi kok belum ya Tuhan. Capek ya Bapak Ibu. Tapi hari ini kita menerima kabar sukacita dari Tuhan. Kalau kita menantikan Tuhan, kita tidak hanya menantikan berkat-Nya, kita tidak hanya menantikan kuasa-Nya, di situ kita akan mendapat kekuatan yang baru. Ya, kalau di dalam Yesaya 41 di situ dikatakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Nah, ini ya, kalau orang yang menanti-nantikan Tuhan, bukan menanti-nantikan berkat-Nya, bukan menanti-nantikan kuasanya, bukan menantikan pertolongannya, tapi menantikan Tuhan. Karena apa? Kalau kita menantikan Tuhan, kita mendapatkan segalanya. Ya, Tuhan itu di atas segalanya. Berkat-Nya, kuasanya, mujizatnya, semua ada di Tuhan. Kalau kita menantikan Tuhan, di situ kita menikmati segalanya. Berkat Tuhan, kuasanya, mujizatnya, semua ada pada Tuhan. Ya, oleh sebab itu nantikan Tuhan. Ayo kita baca hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya yang menantikan itu bukan hanya kita yang menantikan Tuhan, tapi Tuhan itu juga menantikan kita semua. Saya ulangi ya. Yang menanti-nantikan Tuhan itu sebenarnya bukan hanya kita, tapi Tuhan itu juga menanti-nantikan kita untuk datang kepada Tuhan. Ya, ayo kita buka. Ya, saya tidak akan lama Bapak Ibu, karena kemarin itu dapatnya juga cepat ya. Jadi saya tidak akan lama-lama, tapi mari firman ini kita renungkan supaya kita dipulihkan, supaya kita mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Yesaya 30 ayat yang ke-18 dikatakan seperti ini. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil,
Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Jadi berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Tuhan. Karena di atas dikatakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Hari ini Tuhan menanti-nantikan kita untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita, kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan juga kepada saya. Ya. Tuhan menantikan kita untuk kita mau datang kepada Tuhan. Untuk kita mau menyerahkan setiap pergumulan kita. Kalau hari-hari ini kita sudah capek, kalau hari-hari ini kita sudah lelah menunggu, menanti jawaban dari Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Tuhan itu sangat mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Apapun yang Bapak, Ibu hari ini alami, ingat Tuhan mengasihi Bapak, Ibu, Saudara semua. Ya, Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya, dikatakan, sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Loh, luar biasa ya. Tuhan itu sangat sayang sama kita. Tuhan gak mau lihat kita menderita. Tuhan tidak mau lihat kita susah. Tapi Tuhan mau mengasihi kita semua. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini, hari ini, kalau kita sudah capek, kalau kita sudah lelah, ayo datang kepada Tuhan, cari Tuhan. Kalau kitab Amos berkata, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Cari Tuhan Bapak Ibu. Saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu hari-hari ini, yang menjadikan Bapak Ibu capek, yang membuat Bapak Ibu lelah. Saya nggak tahu. Tetapi firman Tuhan katakan hari ini, Tuhan menantikan kita untuk datang kepadanya. Ya. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, saya percaya apapun yang menjadi lelahmu, apa yang menjadi capekmu, itu akan digantikan Tuhan dengan sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan akan menggantikan engkau dengan memberikan engkau dengan kekuatan yang baru. Kalau kita sudah lemah, capek, datang pada Tuhan, kekuatan yang baru itu pasti diberikan oleh Tuhan. Ayo yang mulai letih lesu, ya berbeban berat. Matius 11 ayat 28 berkata demikian. Marilah kepadaku semua engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Siang ini Tuhan mengundang kita, ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi tidak pilih-pilih Tuhan ya. Semua orang yang letih lesu, yang berbeban berat, Tuhan undang kita untuk datang. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita siang hari ini. Ya, puji Tuhan. Ayo, makanya jangan malu-malu, jangan segan-segan untuk datang kepada Tuhan. Karena pertolongan kita itu hanya dari Tuhan, bukan dari yang lain. Banyak hari-hari ini ya, banyak di akhir-akhir zaman ini, orang yang sudah capek, orang yang sudah letih, lesu, berbeban berat, imannya mulai gugur. Dia mulai meninggalkan Tuhan, dia mulai meninggalkan imannya karena sudah capek. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, marilah kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, hari-hari ini kalau tema kita menantikan Tuhan, nantikan Tuhannya. Tuhan itu nantikan kasih Tuhan, nantikan suara Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak goyah, supaya kita kuat, supaya kita tidak capek. Kalau kita cuma nantikan berkatnya, kita capek Bapak Ibu. Kalau kita cuma menantikan mujizatnya, kita capek.
Tapi kalau kita menantikan kasih Tuhan, kalau kita menantikan suara Tuhan, kalau kita menantikan penyertaan Tuhan, di situ kita akan menjadi kuat. Karena firman Tuhan katakan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan yang baru. Dahsyat Bapak Ibu. Selanjutnya ya, di ayat 19 dikatakan, sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru-seru, pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Luar biasa ya Bapak Ibu. Yang pertama, saat kita menantikan Tuhan, kita akan mendapat belas kasihan Tuhan. Ya, di ayat 18 tadi dikatakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Dia. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan belas kasihan Tuhan. Dahsyat ya Bapak Ibu. Tuhan itu ajaib. Oleh sebab itu, hari ini kalau kita sudah mulai capek, kesel, gak tahu apa yang dikerjakan, ya, sudah semuanya sesek, gak tahu ya, ayo datang pada Tuhan. Tuhan akan memberikan belas kasihannya kepada kita. Kalau kita mau mencari Tuhan, ayo dengan apa? Dengan berdoa, dengan beribadah, dengan membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita akan diberi kekuatan yang baru. Kita baca di ayat yang selanjutnya tadi, ayat 19 dikatakan, sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Hari ini Tuhan tidak akan membiarkan kita terus menangis. Ya, mungkin karena kesulitan, mungkin karena tekanan, mungkin karena persoalan sehingga membuat kita menangis. Tapi hari ini Tuhan berkata, Tuhan tidak akan membiarkan engkau terus menangis hari ini. Ya, tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru pada saat ia mendengar teriakmu. Pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Jadi pada hari ini, kalau Bapak Ibu mungkin karena capek, lelah, Bapak Ibu menangis karena persoalan, karena tekanan, karena masalah yang gak selesai-selesai. Hari ini firman Tuhan katakan, engkau tidak akan terus menangis. Dikatakan bahwa apabila engkau berseru-seru, maka Tuhan akan mendengar teriak kita. Dan Tuhan akan menjawab kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo hari ini datang kepada Tuhan. Saya tahu Tuhan ada di tengah-tengah kita hari ini, siang ini. Oleh sebab itu, apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi kesesakanmu, katakan pada Tuhan siang ini. Bapak Ibu pulang dari tempat ini, saya percaya tidak akan dibiarkan terus menangis. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memulihkan engkau hari ini. Puji nama Tuhan. Kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang bisa kita andalkan, Tuhan yang ajaib. Jadi gak usah ragu-ragu sama Tuhan. Ya, kita gak usah sama Tuhan itu meragukan Tuhan, jangan. Tapi kita percayakan, orang yang menantikan Tuhan itu tidak hanya percaya, tapi mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Kalau kita hanya percaya, aku percaya. Tetapi biarlah hari ini kita yang menanti-nantikan Tuhan, kita tidak hanya percaya, tapi mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Mempercayakan semua masalah persoalan kita kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan bertindak. Tuhan yang akan menyelesaikannya bagimu dan bagiku. Ya, tidak hanya bagimu tapi juga bagi saya. Itu Tuhan yang ajaib yang kita punya. Tuhan yang hidup yang kita sembah itu ya dan amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu,
Ayo hari ini, hari-hari ini kita nggak tahu ya apa yang terjadi nanti di depan kita. Kalau hari ini kita sudah masuk di bulan Juli, Agustus, September, ya. Tiba-tiba Desember, tiba-tiba kita masuk tahun 2025. Kalau kita melihat, mungkin mendengar ramalan orang-orang, tahun 2025 bukan semakin baik, tapi semakin apa? Susah, semakin sulit. Tapi kita orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang menantikan Tuhan. Kita akan baca di ayat 20. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, memang Tuhan gak sanggup melimpahkan berkat kepada kita. Sanggup kan? Tuhan itu Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hidup, Tuhan yang kaya. Pasti bisa memberikan kita berkat yang banyak. Tapi Tuhan mengajarkan di sini diberikan semuanya serba sedikit. Roti dan air serba sedikit supaya kita bisa mengucap syukur. Jadi apapun yang terjadi tetap mengucap syukur. Ya, 1 Tesalonika mengatakan tetaplah mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, segala hal tetap mengucap syukur. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Oleh sebab Bapak Ibu, ini loh Tuhan yang kita yang ajaib. Biarpun Dia memberikan serba sedikit, tapi kita tidak akan pernah kekurangan. Mari kita lihat contohnya. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Tentang Elia. Kita sudah belajar semua ya, kita tahu ceritanya tentang Elia bersama dengan Ahab ya. Waktu dia bertempur, kemudian Ahab menang, Elia menang, dia dikejar-kejar, takut, kemudian dia disuruh Tuhan ya. Ini kalau kita baca di ayat 3 dikatakan, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Jadi Elia disuruh Tuhan untuk bersembunyi ya pada waktu itu. Terus kemudian, engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan kamu di sana. Jadi Elia ini dipelihara oleh Tuhan ya, melalui burung gagak dia dikasih makan. Terus kemudian di ayat 5 dikatakan, lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Kemudian dikatakan ayat 6, pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum di sungai itu. Jadi dipelihara Tuhan ya, melalui burung gagak. Mungkin roti ya cuma satu ya, daging ya satu ya, seperti itu. Tetapi di ayat selanjutnya dikatakan seperti ini. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering ya, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah engkau ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku akan memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Dipikir Elia di Sarfat nanti dia diketemukan dengan orang yang kaya. Ternyata hanya seorang janda ya, yang hanya punya apa? Roti, tepung dan minyak ya. Sedikit tepung dan minyak. Katanya di dalam firman Tuhan ngomong, kalau tepung ini tak buat roti sama minyak ini satu kali buat makan aku sama anakku sudah selesai, besok aku akan mati. Tetapi pada saat Elia datang ke tempat itu, mujizat itu terjadi. Jadi tepung dan minyak yang serba sedikit itu tidak pernah habis, Bapak Ibu. Luar biasa ya. Jadi yang kedua, orang yang menantikan Tuhan itu akan mengalami penyediaan Tuhan. Tuhan akan menyediakan ya. Biarpun semuanya serba sedikit itu tadi loh Bapak Ibu, tetapi tidak akan pernah habis.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang Bapak Ibu alami hari-hari ini, mungkin berkatmu hanya cuman sedikit, berkatmu cuman segini, tokoku rame cuman segini, perusahaanku cuman segini, ya. Tetapi itu tidak akan pernah habis, terus mengalir, engkau akan terus dipelihara oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Seperti Mazmur 23 mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya Bapak Ibu, ini janji firman Tuhan. Oleh sebab itu baca firman, perkatakan ini firman. Kalau pagi katakan, Tuhan engkau adalah gembalaku, aku percaya aku tidak akan kekurangan. Hari ini engkau akan memberkati aku. Saya juga belajar Bapak Ibu, saya belajar. Ya mungkin sebagian Bapak Ibu tahu kalau saya ada toko ya, tokonya juga gak besar-besar. Tokonya ya seperti itu biasa. Tapi saya belajar, saya juga memperkatakan firman. Saya baca firman, setiap kali saya buka toko, ya saya buka toko saya juga memperkatakan, Tuhan aku percaya hari ini engkau memberkati aku. Ya, aku percaya Tuhan tidak ada keguguran, tidak ada kematian dalam usaha pekerjaanku. Saya perkatakan seperti itu. Tuhan itu dahsyat Bapak Ibu. Biarpun toko saya kadang mungkin ya orang-orang mengatakan buka angin-anginan ya. Lek anginnya merono ya buka, anginnya merono ya tutup. Nah gitu ya Bapak Ibu. Tetapi Tuhan itu sanggup. Kalau kita mengutamakan Tuhan, kalau kita mencari Tuhan terlebih dahulu, kalau kita menantikan Tuhan terlebih dahulu, maka semuanya itu tinggal jalan aja, semuanya ditambahkan. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Lah itu jangan cuman kita ingat, kita hafal tok, tapi perkatakan itu dalam usaha pekerjaanmu. Perkatakan itu. Biarpun saya libur 1-2 hari, besoknya buka, Tuhan sanggup mengganti berlipat kali ganda Bapak Ibu. Jadi gak usah takut, gak usah khawatir kalau menantikan Tuhan itu. Orang-orang yang menantikan Tuhan tidak akan pernah mendapat malu. Jadi kalau kita menantikan Tuhan, bukan hanya menantikan berkatnya tok. Lek wis mari diberkati lali asale. Saya sering mengingatkan ya, eling yo, lek wis diberkati ojo lali asale. Saya sering mengingatkan gitu, supaya kita tetap mengingat Tuhan. Kalau semuanya itu dari Tuhan, kalau Tuhan mau mengambil tinggal ditiup aja mungkin sudah habis. Tapi biarlah kita selalu mengingat Tuhan. Kalau kita ada hari ini, itu semua karena Tuhan. Kalau kita bisa hari ini, itu semua karena Tuhan. Bukan kita hebat, bukan kita pinter. Tapi semua karena anugerah Tuhan. Karena kasih sayang Tuhan kepada setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan meragukan Tuhan. Biarpun semuanya serba sedikit. Ya, kalau 5 roti 2 ikan aja Tuhan sanggup melipat gandakan. Jadi apa yang kita dapat hari ini, bawa kepada Tuhan. Maka Tuhan sanggup melipat gandakan. Apa yang serba sedikit itu tidak akan pernah habis dalam hidupmu. Tidak akan pernah habis. Ini janji firman Tuhan ajaib Bapak Ibu. Dan hari ini, Tuhan tidak akan menunggu lama-lama maksudnya ya. Tidak akan lama-lama untuk menolong kita. Jadi dia akan segera. Karena waktunya itu sudah sangat singkat. Semua itu dipercepat. Doa-doa kita itu dipercepat, jawabannya dipercepat. Jadi ayo terus berlari, berlomba, ayo menantikan Tuhan, mencari Tuhan. Terus lari, ojo mandek Bapak Ibu. Kalau mandek ketinggalan sama yang lain. Puji Tuhan. Tuhan dahsyat. Ayo. Kita lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga kita baca di ayat 21. Dikatakan,
Dan telingamu akan mendengar perkataan ini. Dari belakangmu, inilah jalan. Berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Jadi yang ketiga, kalau kita menantikan Tuhan, kita akan mengalami pimpinan Tuhan. Kita akan mengalami penyertaan Tuhan. Jalan yang kita tidak tahu, Tuhan akan menuntun kita. Dikatakan di seperti ini. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Jadi hari-hari ini kalau kita sudah gak tahu, aku harus kemana, minta pertolongan siapa, aku gak tahu aku harus bagaimana, usaha pekerjaanku ini seperti apa, aku gak tahu. Tapi firman Tuhan katakan, inilah jalan. Siapa jalan? Yaitu Yesus. Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi siapa jalan itu? Yaitu Tuhan sendiri. Inilah jalan. Dikatakan ya, berjalanlah mengikutinya. Jadi berjalanlah mengikuti Tuhan hari-hari ini Bapak Ibu. Berjalan mengikutinya. Telinga kita itu loh dibuat untuk mendengar ya. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Kalau kita menantikan Tuhan, telinga kita menjadi peka. Kalau kita dekat dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, kita menjadi peka. Tuhan akan menuntun kita. Tuhan akan memimpin kita melalui jalannya. Oh, konpreneo, ya. Oh, usahamu berjalan seperti ini. Nah, selalu ada jalan. Kalau kita menantikan Tuhan, selalu ada jalan. Kalaupun jalan itu tertutup, Tuhan sanggup membuka jalan. Saat tidak ada jalan, Tuhan sanggup membuka jalan baru bagi kita. Jadi gak perlu khawatir, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan terus di sini kita kagum-kagum, iya amin, amin, amin. Tapi saat kita menghadapi masalah, ayo praktek. Jangan cuma didengar firman Tuhan ini, tapi perkatakan. Kita orang-orang yang hari-hari ini orang-orang yang percaya, orang-orang yang menantikan Tuhan. Ayo Bapak Ibu, jangan cuma dengar, dengar. Setiap hari di gereja, setiap hari di KPK, setiap hari di doa lawatan, setiap hari apa. Tapi kalau masalah ada, kita sudah mulai capek. Kita sudah mulai lelah. Kita sudah mulai putus asa. Sembuh memang ngene kok. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ayo bangkit. Percayakan hidupmu kepada Tuhan hari-hari ini. Percayakan setiap masalah, persoalanmu kepada Tuhan hari-hari ini. Karena Tuhan itu adalah jalan. Saat tiada jalan, saat jalan itu tertutup, Tuhan sanggup buka jalan yang baru bagimu, bagi saya juga. Oleh sebab itu tetap nantikan Tuhan. Jangan hanya nantikan berkatnya, pertolongannya. Aku kok gak dijawab-jawab ya doaku. Aku kok rumah tanggaku gak dipulih-pulihkan ya. Kok suamiku tetap seperti ini ya. Kok istriku tetap seperti ini. Kok anakku tetap seperti ini. Kok sakitku gak disembuh-sembuhkan ya. Kok ekonomiku gak dipulih-pulihkan ya. Kita capek Bapak Ibu. Tapi nantikan Tuhan. Nantikan Tuhan berkarya dalam hidupmu. Nantikan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Nantikan suaranya, dengerin Tuhan ngomong apa. Melalui apa? Ya berdoa Bapak Ibu. Kalau saya dengar kadang Ibu Gembala itu ya gembar-gembor Bu Heti itu sudah nge-share. Ayo berdoa, ayo berdoa. Nggak tahu berapa Bu Heti? 200 yang berdoa? Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. 10 loh Bapak Ibu, puji Tuhan 10. Kalau di sini ini berapa jemaatnya? Kok yang berdoa cuma 10? Mungkin tunggu ada masalah ya Bu. Saya enggak mendoakan.
Jangan sampai kita ada masalah terus baru cari Tuhan, cari Bu Gembala, cari siapa lagi yang bisa menolong. Tapi selagi kita ada hari ini, kita diberkati, kita hidupnya nyaman, tetap cari Tuhan. Jangan tunggu kok nanti ada masalah, terus wes gak iso bayar iki, gak iso bayar iku, akhirnya cari Ibu Gembala. Semoga Ibu Gembala di bawah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ayo hari-hari ini jangan lewatkan, terus berlari, carinya Tuhan. Puji nama Tuhan. Hari ini memangnya itu ya Bapak Ibu. Orang-orang ngomong semuanya sulit, ya. Tapi sebenarnya kita anak-anak Tuhan itu, ini tadi loh. Biarpun serba sedikit, tapi nggak akan pernah habis. Pemeliharaan Tuhan itu loh. Siapa yang di sini nggak dipelihara Tuhan hari ini? Siapa? Kalau Bapak Ibu ada hari ini duduk, bisa makan 3 kali, itu karena pemeliharaan Tuhan. Bukan karena kita, oh aku kerjaanku diberkati hari ini, jadi aku bisa makan 3 kali, enggak. Tapi karena pemeliharaan Tuhan. Kalau kita nggak dipelihara Tuhan, kita nggak mungkin bisa duduk di sini, terus bisa pakai baju yang rapi, bisa beribadah. Jadi jangan menyepelekan berkat Tuhan ya Bapak Ibu. Kalau hari ini kita cuma dapat sedikit, ngucap syukur. Itu nggak akan pernah habis dalam hidup kita. Itu nggak akan pernah habis dalam hidupmu. Tuhan sanggup melipat kali gandakan berkatnya. Asalkan kita tetap setia menantikan Tuhan. Ojo terus kalau berkatnya 1 hari mek, aduh mek sakmene. Terus kita cari yang cepat Bapak Ibu berkatnya. Cari di mana? Mbahnya itu loh. Bapak Ibu. Mbahnya yang dicari supaya laris. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ini loh orang yang tidak setia menanti-nantikan Tuhan. Dia berpaling, dia mencari yang lain, imannya sudah gugur. Akhirnya dia meninggalkan Tuhan, cari pertolongan yang lain. Tapi biarlah hari ini, melalui firman ini, Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Tuhan akan menunjukkan pertolongannya kepada kita. Jadi jangan kesusu beralih Bapak Ibu. Tunggu, nantikan saatnya Tuhan. Ayo hari ini, saya nggak panjang-panjang Bapak Ibu. Ayo kita hari ini, kita mulai ubah. Kalau hari-hari ini kita capek karena kita cuma menanti pertolongan Tuhan. Kita cuma menanti berkatnya tok. Kita nggak mencari, nggak menanti Tuhan. Nggak menanti kuasa Tuhan, nggak menanti Tuhannya itu. Nggak menantikan suaranya, pimpinannya. Ayo kita ubah hari ini. Supaya apa? Supaya kita semua hari ini, mulai hari ini kita boleh mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Saat kita menanti-nantikan Tuhan, kita tidak akan pernah dipermalukan. Jadi pegang itu, aku percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah mempermalukan aku. Jadi apa yang ada padamu, jadi yowes segini yowes ngucap syukur. Jangan terus kepingin yang akeh, kepingin yang banyak, terus akhirnya dengan jalan yang menyimpang dari Tuhan. Tuhan gak suka. Tetapi kalau kita setia menantikan Tuhan, semuanya akan indah pada waktunya. Bapak Ibu, yang terakhir ayatnya ya. Yesaya, ini dikatakan, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu. Ya, Yesaya pasal 58 ayat yang ke-11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memperbaharui kekuatanmu. Ya. Kalau hari ini kita sudah capek lelah, Tuhan akan memperbaharui kekuatan kita. Saat kita tidak menyimpang dari Tuhan, saat kita tidak mulai beralih dari Tuhan,
Kalau kita tetap ada di jalannya Tuhan, maka Tuhan akan memperbaharui kekuatan kita. Kita akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Tidak akan pernah capek. Kita akan semakin banyak persoalan, semakin banyak badai, kita akan semakin lebih tinggi, terbang bersama Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak akan lanjutkan ini ya. Tapi mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Mari saya undang pemusik untuk kita bersama-sama menaikkan satu pujian. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita renungkan pujian ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biasanya kalau saya mempersiapkan firman, saya selalu minta Tuhan, aku nyanyi apa ya habis firman. Nah, ternyata Tuhan itu selalu kasih ya lagu. Puji Tuhan. Ya. Mari kita pujikan lagu ini Bapak. Setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah. Lewati setiap masalah, tiap tetesan air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya. Katakan setiap janjimu Tuhan. Setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Inilah janji Tuhan. Tuhan akan menyertai. Tuhan ada saat engkau menangis, Dia ada. Kasihmu menuntun, Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya kepada Bapak Ibu Saudara. Penolongku yang ku percaya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Tuhan akan menunjukkan kasih setia-Nya kepada kita. Penyertaan Tuhan yang sempurna itu akan Dia berikan kepada kita. Terima kasih. Mari mengucap syukur. Ucapkan terima kasih di hadapan Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari katakan setiap janji-Mu Tuhan. Setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Amin, amin, amin. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku.
Katakan terima kasih di hadapan Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Amin. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Katakan terima kasih, mengucap syukurlah siang hari ini atas kasih Tuhan, atas penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Kasih, buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bapa, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami rasakan Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau menolong kami. Kami terima janji-Mu Tuhan. Kami terima firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Biarlah Tuhan, kami tidak akan terus menangis. Kami tidak akan terus menderita Tuhan. Tetapi kami akan melihat janji-janji-Mu digenapi dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Pertolongan-Mu Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Sebab Tuhan, Engkau Bapa kami yang baik. Engkau Tuhan Allah kami yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat ibadah pagi hari ini. Siang hari ini kami sungguh-sungguh merasakan lawatan-Mu boleh terjadi Tuhan. Kami berdoa buat jemaat yang beribadah di gereja maupun beribadah secara online. Kami percaya Tuhan, saat kami menanti-nantikan Tuhan, maka kami akan mendapatkan kekuatan baru dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati kembali hamba-Mu, Ibu Pendeta Muda Foni, di dalam pelayanan, di dalam setiap rumah tangga, dalam usaha pekerjaan. Tuhan senantiasa memberkati. Tuhan senantiasa menolong dan memberikan senantiasa urapan yang baru. Memberikan pewahyuan-pewahyuan yang baru dalam kehidupan hamba-Mu ini.
Bapa, kami berdoa juga Tuhan, saat ini Tuhan, biar Tuhan menolong kami yang sungguh-sungguh rindu Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, kami akan mendapatkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepadamu malam hari, pada siang hari ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Namun Tuhan, Engkau Tuhan akan terus berkarya dalam hidup kami. Engkau terus berbicara dalam kami Tuhan. Sehingga kami boleh tidak hanya sekedar mendengar Tuhan, tetapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan tiba saatnya kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Kirabasyata karabata karamashi, Uriala rabata karabashi kita karabala rabasan, Kirabata karabasyata karabala rabala rabasan, Kirabala rabaya rabashi ini ala rabala rabasan. Biarlah kami Tuhan, izinkan hamba-Mu memohon berkat bagi jemaat-Mu. Diberkati segala usaha pekerjaan kami, diberkati rumah tangga kami, diberkati pelayanan kami, diberkati keluar masuk kami. Bahkan saat kami di perjalanan Tuhan, senantiasa Tuhan menolong kami. Immanuel, Allah yang menyertai kami. Senantiasa kami terima berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat bangsa-bangsa, berkat tercurah mulai siang hari ini sampai pada Natal Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus Kristus, yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.